tarik napas perlahan dan dengarkan dengan hatimu. Jika akhir-akhir ini kamu sering merasa tiba-tiba kepikiran seseorang, tanpa alasan jelas, tanpa pesan, tanpa kehadiran nyata, itu bukan kebetulan. Karena ada seseorang yang menahan rindu, menekan hasrat, dan memendam keinginan mendekatimu. Pembacaan ini berbicara tentang dia. Dia yang bergolak di dalam diam, dia yang panas secara batin, karena kamu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel, masih bersama saya Gaia Pandora Tarot. Kali ini tema pembacaan kita adalah seseorang yang memiliki rasa terendam sama kamu. Bagaimana perasaan? Ciri-cirinya seperti apa? Karir dan finansialnya seperti apa? Kita akan bahas satu persatu, Bes. Langsung saja yuk. King of Swords. Dia yang menahan diri terlalu keras. Kartu ini menunjukkan sosok yang kuat secara mental, namun lemah saat perasaan mengambil alih. Dia terbiasa mengendalikan segalanya. Logika, sikap, citra diri. Tapi saat menyangkut kamu, pikirannya tidak lagi sepenuhnya patuh. Dia sering berpikir dingin di luar, namun panas di dalam. Ada keinginan untuk mendekat, untuk menyentuh, untuk diakui di hidupmu. Namun egonya berkata, tahan. Dan semakin dia menahan, semakin kuat tekanan batin yang ia rasakan. The Hanged Man. Hasrat terpendam dan rindu yang disangkal. Kartu ini adalah simbol menunda keinginan demi ketakutan. Dia sadar betul perasaannya padamu sudah melewati batas wajar. Ini bukan sekedar suka. Ini bukan ketertarikan ringan. Ini adalah rindu yang mengganggu tidur. Hasrat yang muncul tidak tiba saat malam sunyi. Tapi dia memilih menggantungkan dirinya di posisi tidak bergerak. Karena satu hal, dia takut jika perasaannya terbongkar, segalanya akan berubah. Seven of Coins. Menunggu, mengamati, menyimpan api. Ini adalah kartu kesabaran yang menyiksa. Dia tidak pergi. Dia juga tidak mendekat. Dia berdiri di jarak aman, sambil terus mengamati kamu tumbuh, bersinar, dan dicintai banyak orang. Di balik diamnya, dia berharap suatu hari kamu melihatnya. Bahwa semua rasa ini tidak sia-sia. Bahwa hasrat yang ia simpan akan menemukan waktunya untuk dilepaskan. The Magician. Titik ledakan niat. Disinilah energi berubah. Kartu ini menunjukkan hasrat yang tidak lagi bisa ditahan. Dia mulai menyadari, diam terlalu lama sama dengan kehilangan. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengambil peran di hidupmu. Untuk menjadi seseorang yang nyata. Untuk hadir bukan hanya di pikiran, tapi di dunia nyata kamu. Hasrat ini bukan lagi sekadar imajinasi. Ini adalah niat. Dan niat ini mulai mencari jalan. Queen of Wands. Kamu sumber api itu. Di matanya, kamu adalah sosok yang menggoda tanpa berusaha. Energi kamu hidup, hangat, memikat. Dia membuatmu ingin menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan justru karena itulah, kamu juga membuatnya takut. Takut tidak pantas. Takut kalah sebelum mencoba. Tapi satu hal pasti, kamu adalah alasan kenapa hasrat itu tidak pernah padam. Seven of Swords. Perang batin dan permainan perasaan. Kartu ini menunjukkan konflik terdalamnya. Dia sering berbohong pada dirinya sendiri. Berpura-pura biasa saja. Berpura-pura tidak peduli. Padahal di dalam, dia ingin kamu tahu. Dia ingin kamu merasakan kehadirannya. Namun ketakutan membuatnya bergerak setengah-setengah. Inilah fase di mana hasrat dan logika saling bertabrakan. Six of Cups. Keterikatan jiwa dan rasa yang tidak mudah hilang. Kartu ini menegaskan satu hal penting. Ikatan ini bukan kebetulan. Ada rasa familiar, ada kenyamanan batin. Dia merasa terhubung denganmu di level yang sulit dijelaskan. Dan koneksi seperti ini tidak mudah dilupakan, tidak mudah digantikan.
Page of Coins. Langkah kecil, niat besar. Kartu terakhir ini menunjukkan awal dari keberanian. Dia mungkin tidak datang dengan pengakuan besar, tapi dia akan mulai menunjukkan dirinya. Pelan-pelan, konsisten, lebih nyata dari sebelumnya. Ini adalah tanda bahwa hasrat yang lama terpendam mulai berubah menjadi tindakan. Penutup. Pesan spiritual dewasa dan dalam. Jika kamu merasakan energi ini, jangan abaikan intuisimu. Tapi juga jangan menyerahkan kendali hatimu sepenuhnya. Biarkan dia membuktikan. Karena cinta yang dewasa tidak hanya panas di batin, tapi juga hadir dengan keberanian nyata. Jika dia benar-benar akan berjuang ke arahmu, kamu akan merasakannya, tanpa perlu bertanya. Percayalah pada dirimu. Semesta tidak pernah salah mempertemukan energi umum sosok ini. Dia adalah tipe orang yang terlihat tenang di luar, tapi bergolak hebat di dalam. Bukan tipe yang mudah jatuh cinta, namun sekali jatuh, dalam dan lama. Hasratnya bukan sekedar fisik, tapi tercampur emosi, ego, dan kebutuhan akan koneksi jiwa. Ciri fisik. Energi yang terbaca. Tatapan mata tajam tapi sering terlihat lelah. Seperti orang yang terlalu banyak memendam. Wajah cenderung dewasa tidak kekanak-kanakan. Postur tubuh tegas atau kokoh. Tidak harus tinggi tapi terlihat berisi secara energi. Gaya berpakaian rapi, simple, fungsional. Dia lebih sering terlihat kalem, tidak banyak gerak tapi auranya kuat. Saat diam, justru paling terasa kehadirannya. Kamu akan merasa, kok aku kebayang seseorang ya? Itu karena energinya memang mudah dikenali oleh intuisi, usia, dan fase hidup. Umumnya lebih dewasa dari penonton, atau setidaknya mentalnya matang. Pernah melewati kegagalan besar, cinta atau karir. Rentang energi kuat akhir 20 tahunan hingga awal 40 tahun. Sedang berada di fase hidup, membangun ulang, menata stabilitas, memikirkan masa depan serius. Dia bukan lagi main-main soal hubungan. Hanya saja, dia takut salah memilih karakter dan kepribadian. Ini bagian paling penting, Bes. Logis, rasional, analitis, sulit mengekspresikan perasaan secara verbal, lebih memilih diam daripada salah bicara. Sangat protektif pada harga diri dan emosinya. Cemburu tapi disembunyikan. Rindu tapi ditahan. Hasrat kuat, tapi dikendalikan. Dia tipe orang yang, aku lebih baik menahan sakit daripada terlihat lemah. Dan kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang membuat pertahanannya retak. Pola perasaan terhadap kamu. Memikirkan kamu lebih sering dari yang dia akui. Ada dorongan posesif yang dia tekan sendiri. Ingin dekat, tapi takut kehilangan kendali. Sering menunda tindakan dengan alasan belum waktu yang tepat. Merasa kamu punya pengaruh kuat terhadap emosinya. Hasratnya bukan kasar, tapi intens, dalam, dan penuh kontrol. Pekerjaan dan kehidupan profesional. Dari kartu yang muncul, dia cenderung pekerjaan yang butuh logika, strategi, tanggung jawab. Contoh energi profesi, manajerial, analis, teknis, bisnis, pekerja mandiri yang serius. Tidak suka hidup tanpa arah, menghargai hasil, proses, dan konsistensi. Dia lebih fokus membangun fondasi hidup, bukan sekedar mengejar validasi. Kondisi finansial. Finansial cukup stabil, atau sedang naik. Bukan tipe boros. Lebih suka menyimpan, mengamankan, dan menumbuhkan. Pernah mengalami tekanan finansial, atau kehilangan yang membuatnya belajar keras. Sekarang lebih berhati-hati dalam uang, cinta, dan komitmen. Dia tidak akan mendekatimu kalau tidak merasa siap secara mental dan materi. Kenapa dia memendam hasrat? Karena baginya, mendekat sama dengan risiko. Jatuh cinta sama dengan kehilangan kendali. Jujur sama dengan membuka luka lama. Tapi satu hal penting, Bes. Perasaan ini tidak kecil.
hasrat ini tidak sebentar. Dan energi ini tidak akan hilang begitu saja. Pesan penutup untuk penonton, spiritual dan dewasa. Jika kamu merasakan ini tentang seseorang yang kamu kenal, percayalah itu bukan kebetulan. Namun ingat, jangan kejar orang yang masih berperang dengan dirinya sendiri. Biarkan dia yang melangkah saat sudah siap. Cinta sejati tidak hanya terasa panas di batin, tapi juga hadir dengan keberanian nyata. Terima kasih, Bes, sudah bertahan sejauh ini. Semoga pembacaan ini bermanfaat untukmu ya. Sampai jumpa di pembacaan selanjutnya bersama saya, Gaya Pandora Tarot. Bye-bye, Bes.